Terus niki kalau sekali mukadimah, kitab ini kitab Sunan Abi Dawud juz 3 nah ngene kula. Sunan Abi Dawud juz 3 cetakan Darul Kutub Ilmiah, Darul Kutub Ilmiah. Terus niki termasuk Kutubus Sittah, Al-Kutubus Sittah. Jadi Al-Kutubus Sittah itu yang masyhur di Bukhari, Muslim, terus nomor 3 Sunan Abi Dawud. Setelah itu Sunan nomor Tirmidzi, setelah itu Nasa'i dan Ibnu Majah. Pun itu secara materi marosek. Terus yang bagi kalau terangkan tentang itu satu jawaban tentang polemik yang berkepanjangan mulai zaman sahabat ila yaumil qiyamah. Jadi itu cara kita memahami qada-qadar. Ya, cara kita memahami napa qada. Di kula suwun badhe ngaji niki polemik teng hatine jenengan selesai, terus kula mantep tanpa para pangeran, jenengan kudu mantep tanpa pangeran lewat manhaj utawi cara sing dilakukan para ulama-ulama. Kula suwun carane iman be qada-qadar jenengan sama dengan cara ulama-ulama dulu mengimani qada napa. Itu sudah saya cek di Ihya karangannya Imam Ghazali terus di Bukhari di beberapa kitab. Intinya gini, ada orang nakal. Orang jahmiyah, kalau dulu ya nggak percaya qada-qadar itu orang jahmiyah. Kalau orang celaka itu karena sudah ditakdir celaka dan orang ahli nar sudah ditakdir ahli nar, lalu gunanya amal itu apa? Itu rata-rata kita memberi penjelasan, mergo sing kafir menuso, sing dino menuso, mulai diwales pengiram ngeten-ngeten. Tapi itu tidak memuaskan. Yang memuaskan adalah jawabannya ulama-ulama itu cara ngomong ngeten mau, misalnya tak bergunanya ngamal itu apa? Nanti ditakdir ahli neraka, masih wis soleh mulai cilik, pas sampai mati, ya suul nopo khotimah, tetap jadi ahli neraka. Atau walian, buat mulai cilik nunggu akal, nanti ditakdir ahli swarga, pas sampai mati, gitu lalang ngamal ahli swarga, gitu nunggu nopo. Itu di semua kitab tentang qada-qadar demikian, menjadi polemik, menjadi salah paham macam-macam. Tapi sebetulnya itu bisa dihentikan pakai metodenya ulama. Ini ku, alhamdulillah. Pulau duwe pangeran, saya ngerti kejadianku, lan ngerti akibatku. Paham ya? Jadi subhanallah min ilahin. Allah itu benar-benar Tuhan, sehingga dia menciptakan kita dan tahu akibat kita mau kemana. Malah aku susah nanti pangeran orang. Jadi malah aku susah nanti pangeran orang. Jadi nanti kalau suwun, misalnya jenengan nabi mati, rasa nangis. Warga dan rokok harus mati rasa nangis. Kue yang dunia yo ambil rahmati Allah, nanti mati dibalik dengan rahmati. Mulai pulau yakin, itu yakin. Ketika para wali songo membicarakan dan membahasakan bahwa orang mati itu kembali ke rahmat Tuhan, itu satu bahasa yang sangat indah. Saya paham betul. Artinya kue yang dunia sing dadekno kue urip yo mergo rahmati Allah. Mungkin yang kandungan dua mulai rapopo. Misalnya saya ibu muaga yo ora cara ngatur. Cara ngatur jantung, ginjal dan sebagainya. Ya, kita hidup sekarang ya rahmati Allah. Sebab itu ulama dia pun pinter bahasa mati itu tak niki wangsul teng rahmati Allah. Cuma wali rada keliru mau kenapa di dunia juga gak dibilang di rahmati Allah karena banyak umat yang miskin jadi ini ra iso ngomong. Sajane kita mawon hidup ya dengan rahmatnya Allah. Mati juga dengan rahmatnya. Mana kalau bolak-balik masuk ulama itu sing roh Nabi Muhammad itu nabi tenan. Nah, rapati ulama ya iman, tapi rapati roh tenanan ya iman. Makanya Rasulullah mengajarkan sesuatu yang paling sederhana pun itu membawa tauhid. Misalnya kalau kita mau tidur itu kan kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Bahkan kita tidak punya ikhtiar. Sebab itu kita hanya bisa ngomong, ini warane kanjeng Nabi, ya Allah, bismika ahya. Zaman kula urip tersadar ngeten nggih atas nama jenengan. Wa bismika amut. Nanti setelah saya tidur ya dengan atas nama jeneng. Sebagian riwayat hadis cara ngajari Nabi bismika wadhu jambi wa bismika arfa'u. Sekarang atas nama engkau Gusti kula badhe merebahkan diri. Dan nanti atas nama rahmat engkau juga saya bisa Jadi kula suwun niki dawuhe ulama-ulama saking Rasulullah bahwa cara sampeyan ngimani qada-qadar ora wong sekuler, ora wong-wong ora para pengiran. Peranut mawon yang sembarang pengiran. Apapun terornya qada-qadar ning perasaan jenengan pokok imani
Aku seneng duwe pangeran sing roh aku lan roh akibatku. Aku seneng duwe pangeran sing pahaman ngoten. Nah, misalnya di pangeran tak takoni Gusti kula mbon rokok ta swarga Gusti. Mbok ora roh, mana rugi to di pangeran ora rohan. Rugi, mana napa? Mana rugi. Untuk mawon itu satu kebanggaan. Terus nomor kali kitab ini meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu keyakinannya semua ulama itu komisil khulafah. Jadi setelah era Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman Ali, khalifah paling adil dalam sejarah Islam itu khalifah kelima dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau itu tabiin menangi Anas bin Malik. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu tabiin yang menangi Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sandalnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas bin Malik itu senengannya makmum Umar bin Abdul Aziz. Jadi Anas bin Malik itu sahabat, tauri-urite makmum Rasulullah. Tapi ketika beliau sepuh, niku menangi Umar bin Abdul Aziz, seorang pemuda tampan yang soleh. Jadi niku Anas bin Malik senengannya makmum kalian sinten? Umar bin Abdul Aziz. Ketika setelah makmum dia ditanya, Anda ini sahabat, sering makmum Rasulullah, kenapa mau makmum sama Umar bin Abdul Aziz? Kata Anas bin Malik, saya belum pernah melihat anak muda yang cara sholatnya seperti Rasulullah min hadzal fatar dibanding pemuda ini. Jadi karena para sahabat banyak yang muji Umar bin Abdul Aziz itu mirip Rasulullah dalam adilnya, dalam sholatnya, dalam macam-macam, sehingga beliau termasuk legenda dalam dunia. Ini termasuk Al-Kutubus Sittah, Bukhari Muslim itu sering mengutip dawuh Umar bin Abdul Aziz. Ini termasuk kitab yang saya bawa ke sini. Niku kitab Abi Dawud yang mengutip dawuh Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kalau baru ini kitab ini sudah saya beli lama sekali dan masalah kodok-kodok sudah saya pelajari lama sekali. Saya menjadi kalau pengen ngulang noting jenengan dari setan kalah. Ini cara ngalah setan. Kata Abdul Aziz, wasat ifan di anfusihim. Kita harus melemahkan diri kita. Bahwa kita harus tahu bahwa kita ini bodoh. Kita tidak tahu kapan kita kemana dan kita mau kemana. Justru itu tidak masalah. Memang dari awal waktu dikal insan itu kok. Jadi kamar Imam Mazhab mendingan orang masalah berapa awal keluarga dan rokok itu malah bagus. Makanya dari awal usul rokok. Nah itu rasa keluarga rokok toh. Kue untuk sopo ya rasa. Akhirnya rapi untuk elek cawi ya rasa. Kue untuk benate pun dia ya rasa. Lu menurut orang kan biasa. Kenapa jadi masalah enggak mana itu? Paham ya? Aku cilik ya rasa. Nanti pulau terus di murid kelas 11 ini ya rasa. Ngerti-ngerti ditakdirnya. Kue ya rasa. Mau tahu itu belum rapi kue. Akhirnya untuk saya itu. Yang bertua kelas ini terus artinya ngeten lho lucu kan pakar-pakar sekarang tuh nyoal kalau semuanya sudah diputuskan Tuhan kenapa ada amal senengannya kok nyoal podo kenapa kamu dapat anak itu kan jelas alasan rasionalnya kan juga gak ada ya kok artinya ngomong raro itu biasa kenapa jadi masalah itu setan sing diro-diro kodok-kodok mesti gawane karena orang manusia kan dia, orang masalah suatu rokok tak. Saya kan jarang rokok ini, cuci juga kayak, cuci rapi tinggi dulu. Itu solusi penikmat perempuan tanpa zina, itu rapi tinggi dulu. Karena juga ruket di bang sampean, bahwa orang soleh itu nak zina semua, tapi lebih ngerasa orang. Lah poligami gak wani, akhirnya ya ruket itu gentenan. Ya apa solusi itu? Yo ora ro, nape ngoten nggih mboten. Dene masalah iki menyek. Lho menurut ora ro biasa kok dadi mas. Lah anak pengiran sing ora ro itu baru mas. Intine kudune kowe iku baga-baga kodok-kodok karena itu normal saja, baik-baik. Mana kalau merwasiat itu saya dia ulama, dia orang dan dia gede jadi gede. Soalnya mati, berkuburan itu terus dibentuk. Lalu mati jenang, yang ngaji pria-pria sesuai rona. Dia ini wes ngomong mati ya. Mau rasa di rumah nongol rajin lah, sing dongak aku nanti ke bapak dia. Misalnya kita kalau mungkin mengodam nunggu, kehilangan guru, kehilangan nongol. Padahal aku masuk nunggu, alhamdulillah menistirahat dari orang-orang nggak jelas. Semua aneh-aneh. Kalau khusus nunggu, siapa hati Quran pulau. Kalau percaya Nabi jadi ngapal Quran, saya nyapa hati wong walu. Ini aku bujuku ya hafal Quran jabat, sebenarnya aku hafal ya tangguh dewi. Anak kalau sitok,
Berarti cek itu. Nah, nakal kula padha mek wong loro. Cek 6. Nah, nakal kula dobel 3 cek pinten? 5. Pokoke susuk lah kula yakin. Ngalang kira hafal Quran dadi gak bisa tak apa. Kula susuk akeh. Boleh kula terangkan. Jadi cara ini mari betul-betul ya Allah. Saya khawatir yang normal untuk manusia begini pun rokok di normal. Saya tidak tahu nafas surga apa neraka juga normal karena saya manusia. Yang agung namun jenengan Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Ini wong nabi mati namun diajar muni Allah. Orang-orang yang kitab-kitab wong nabi mati diajar muni nasib. Ya sudah. Kita hidup ya dengan rahmatnya Allah. Ya alhamdulillah bahasa Indonesia mati itu kembali ke rahmat. Itu salam tenan wali-wali di sini. Kenapa tahu bahasanya mati kembali ke rahmat? Ini masuk akal sekali karena kita hidup ya dengan rahmatnya Allah. Harusnya mati juga kembali ke rahmatnya. Yang dikir bismika wador tujampi wa bismika arfal. Contoh yang populer nomor bismika ahya, bismika. Menurut terang Bismillahirrahmanirrahim. Katab tatat alu-alil sekron. Ini dahulu Madinah Abdullah. Alinnya yang kedua ini. Yang ngitar ini. Katakan nulis surat siro tat alu. Katakan nulis surat siro tat alu. Takut siro. Bahwa walhasil intinya orang kirim surat dan beliau takut tentang kotor-kotor. Anil ikrori saking masalah ikror iman. Bilko dari kantor. Ini dahulu Madinah Abdullah. Beliau itu lama besar. Alim. Dahulu nggak. Fa'alal khobiri biiznillah wa qota. Fa'alal khobiri mongko yang ngatasi wong sing pinter banget biiznillah lan idine apa wa qota niku ya bener sing takoki kok aku deh. Mulai dia ulama yo mlete ya bener sing takoki kok aku gak rugen maksudnya bener sing takoki kok. Jadi mukadimah fa'alal khobiri biiznillah wa qota. Tepat sing takoki kok aku. Ma'aklamu ma'ahdatan nas min muhdatsatin walab tad'u min bid'atin iya habiyanu asaron bala akbatu amron minal ikrar bil qadar ma'alamu orang ngerti ingsun lan perkara ada sae kang werna sapa ana manusa min muhdatsatin sanging barang sing anyar walab tad'u lan orang gawe sapa ana min bid'atin sanging bid'ah iya kang bid'ah habiyanu wis jelas apane asaron bekase walab akbatu lan ora luwih tetep apane amron urusane minal ikrar dibanding ngakoni bil qadar lawan Islam ngancon aliran macam-macam. Yang paling duwe pengaruh adalah cara pandang wong Islam terhadap metode. Namanya gara-gara paham metode yang berseliweran, mudahnya kelompok yang macam. Mengajian ulama di kalam ya udah bilang-bilang. Pulau kadang ini lucu. Pulau itu nak sarang itu termasuk mudal-mul baru. Dia itu terus masalah tauhid. Di pulau itu dia pulang mahal kali ini mulang budaya kimia tentang tauhid. Dibandingannya kalau nomor ilmu kalam ya ilmu omong, ilmu apa? Jadi Imam Sanusi ini ngalim-ngalim tiang tentang ilmu kalam. Dia ngarang kitab ini umur baru itu. Kalau semua tampil itu biasanya kitab hidupnya lebih umur. Induk dari segi yang bukan itu argumentasi. Nah itu bantah-bantah sampai umur tajilah. Dari umur tajilah itu orang pantas pengiran ngarang barang elek, pengiran ngarang barangnya. Jadi nak pengiran bersama barang elek, kalau barang elek itu rata. Jadi namun itu pengiran akan bersama barang. Dari ini Imam Sanusi, lah yang bersama barang elek tau, biasa kan. Lalu agak apa agensi, ya kayak elek. Terus kita menang pengiran kalah. Iya, tadilah keberatan. Dari pengiran kalah ya keberatan. Jadi dari pengiran bersama elek keberatan, dari pengiran kalah ya keberatan. Ya orang. Akhirnya dari bodoh-bodoh raro. Nah, terus bodoh raro itu kembali ke pahanya orang salah. Kita manusia, masuk ke ulama yang manusia rako itu wajar. Raro bertelek paham bodoh-bodoh ya. Justru kita rako itu jadi bangga. Terus kita iman yang kita namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kuasa menamani wabah alam itu sebenarnya. Cuma selama ini kita ngomong kan rutin, rati ilmu nih. Itu yang mari kabur kan rutin ini. Itu ramah ilmu ini. Jadi bener. Apa ini mulai ngomong tapi masalahnya dari ilmu ini menapa jadi kalau ini insya Allah musim ini jadi insya Allah filosofinya tinggi tapi ada musim diundang ini apa insya Allah itu mau rutin berarti ilmu ini menapa
Di kalau baleni malih ya, jimben dengan anak bagi mati dari saat ini kapan saja. Kue nak taruh nasi pengsuarga neraka itu baik, normal. Sing wajib besok namun Allah subhanahu. Kue wajib lebu neraka ya normal. Ini yang menurut dua rasa takut, dua rasa agama. Jadi semuanya itu normal. Sing orang normal itu nak kue wis rasa lemah, rokok blodon terus orang ekor nak Allah luar. Kalau suwon sampai memahami kode-kode kasus pulau niru ulama-ulama atau Umar bin Abdul Aziz yang disertai Anas bin Malik kalau beliau itu orang paling mirip Rasul. Makanya di sisi di Arab Saudi biasanya ada film Umar bin Abdul Aziz itu biasanya ada syair-syairan ya misal kulapa, ya misal kulapa. Ini termasuk memahami kode-kode liwat Jawa dan Umar bin Abdul. Enggak ada satu paham sing duwe akibat mungkin kok Islam kayak cara pandang terhadap kode-kode. Lapat karena teman-teman ana kok dikru nyebut kode-kode filsafat. Lapat karena teman-teman ana iku zakaro iku nyebut duwe kode atau kode filsafat di dalam zaman jahiliyah. Soal segala ora-ora kudu. Ya tak kalamu napa ngomong kok segala di kelaman kode-kode di kalami di kode di kalami dalam omong-omongane wong jahiliyah. Wafi syirim lah yang dalam syair wong jahiliyah. Ya yu'adzu nabi anfusahum. Ini pakai yang harokati salah ini harokati yang tercetakan. Yu'izuna mestinya yu'izuna. Mun harokati harus pulang ngomong ini nanti salah. Yu'izuna podo munggulno sapa wong jahiliyah bihi bil qadar anfusahum ing awak dhewe ne wong jahiliyah. Alamat ngatasi perkara kata kang liwat apa manggung wong jahiliyah. Semalamnya itu mengkonon oleh orang nambah ibu yang masalah kota Palestina Islam baju taruh di tradisi jahiliyah ilah sidatan kecuali tambah repot tambah berat. Walau kata karonan teman-temannya kudu yang masalah kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diwiri hadis ini dan taliannya hadis itu. Walau hadis ini dan taliannya hadis itu. Ini seringkali Rasulullah itu bakas kota-kota. Waktu kami anak teman-teman kerumuh yang masuk yang hadisan Nabi, atau yang zikr Rasulullah, atau yang kota-kota. Minu sang Rasulullah sapa al-muslimun kira-kira muslim. Patakalamu mongko padha ngomongno sapa al-muslimun bihi bil qadar fi hayatihi ing dalam urip-uripe fi hayatihi ing dalam zaman kesangi Nabi. Wa ba'da wafatihi lan sa'use kabudute Nabi. Zaman Nabi Sugeng maupun setelah wafat, niku wong Islam selalu membicarakan qada-qadar, yakinan kelawan yakin bahwa qada-qadar pancen ana tenan. Wa tasliman lan kelawan nyerahno berserah diri li Rabbih maring pangerane al-muslimin. Wa tatifan lan kelawan nglemahno. Wa tatifan lan kelawan ngrasa lemah. Ngrasa ora berdaya li anfusihim. Kedue awak dhewene para sahabat atau para muslimin. Ayakuna yang tau napa syai'un napa perkara. Lam yukir kang orang liputi bihi lan syai' apa ilmune Allah Ta'ala. Walam yuksilan ora iso ngitung ing sak apa kita dua catetane Allah Taala. Walam yasilan ora jalan ing dalam sak apa qadare Allah Taala. Niki mun kula cek, kula mun cek mulai dawuh sahabat sampai dawuh ulama sampai dawuh siapa saja. Itu menurut kula sing paling kula tertanam teng ati dawuh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz tentang masalah qada. Wa innahu lan sak temene kelakuan wa innahu wa inna sya'na ma'a dzalika sertane mengkon-mengkon kabeh iku tetep lafi muhkami kitabi harokate ana kula lafi muhkami kitabi iku tetep ning gone bingkai keputusan muhkame Allah Taala keputusan ayat muhkame Allah Taala minggu saking Allah iktabasu padha golek sapa para ulama ing masalah qadar. Wamin gulam sanging kita buah, wamin guang kita silat ta'alamu podo belajar sopo poro orang Islam bu ing al-qadar. Belajar qadar yang kita bilang. Wala ing kuntum lamun berpendapat sira kabeh ngene misalnya komentarnya. Iki sing biasa kuliah terutama itu ngaji niki, ben rada tobat, ora mlebu cerdas dhewe. Ana cerdas dhewe ora usah kuliah dadi profesor kok. Yo ora entuk cahaya barang, yo ora usah gowo sopam golek pekerja. Karena kalau agar wong yo alat kode-kode, ini analisis kritis. Jadi enggak kultus, enggak taklid. Kita omongin, karena kritis nanti pun orang menikuh. Mau aneh-aneh, nanti akidah dikritisi, nasi beda orang apa? Itu nang utak ada lagi.
Wala ing kultum lan namun ngucap sira kabeh lima krana apa anjalan nurono sapa apa ayat kada ing ayat mungkin. Wali malah krana apa kala dawuh sapa apa kada ing mungkin. Kowe ora usah masalah kodok-kodar terus kowe berdiskusi. Kenapa Tuhan bilang demikian? Kenapa Tuhan bikin keputusan? Lakot toro di dewe perkenalan. Kulo temen. Mulane kulo nganti mati ge cangkem kulo tetep elek. Beriyen wong saleh-saleh nang ngadepi wong ya cangkem elek, tapi cangkem elek sing niate napa apik. Lakot toro teman-teman padha maca sapa sahabat minggu sanging Quran nang perkara-kara tungkang maca sira kabeh. Jadi kamane, lha kowe ada jagal mek Quran niku. Sak aki-aki maca Quran niku akeh para napa? Toh sahabat dhisik maca Quran ayat sing mbok waca ya damai-damai saja. Ora ada akibat janggal kaya tekem. Paham nggih? Kan jane wong sakniki kan ngoten. Katanya surga neraka sudah menurut kodok kodar. Kenapa Allah nyuruh ngamal? Maunya apa? Maunya apa? Lalu terus dari ini ayat yang mbok waca diwaca para sahabat. Nanti dia sahabat yo ora janggal kaya kowe. Yo kok do apik tetep saleh. Ora andalane kodok. Kowe ra iso ngeklaim aku maling kodok-kodar pengiran, aku zina kodok-kodar. Sahabat dhisik yo maca tentang kodok-kodar, tapi yo tetep anti maling, anti zina, anti korupsi. Lah kowe saiki kok malah janggal. Janggal itu gawane bodho, mungkin ora ngait-ngait ayat iki kontradiksi, iki bertentangan. Pertentangan dia yo ora pertentangan. Paham? Muanya mau pakai dah. Malah bener maksud Abdul Aziz, alal kok bener kita kok wong pinter, sing nggak tekem dhewe. Aku bolak-balik debat di dia, aku tuh cangkem elek. Kulo nu boten saged dadi wong saleh masalah cangkem. Tak niati ngali ketemu pangeran. Soale kulo tak tiru Sayyidina Ali, Marsyal Aziz, Umar bin Khattab. Kuwi cangkem elek. Kulo nu duwe koleksi kitab-kitab sing khusus sahabat cangkem elek. Ini cocok. Jadi sapa Quran iso gitu ya. Nabi Ibrahim bareng orang nikah beroleh wailah gitu ya. Ufil lakum wa mata tujuna mintu. Ya, ufil lakum janjo mungkin. Terus kalau ada cerita kata, ini sampai ada narang alim manut takok dalam wong. Lalu daerah kalau kata dia tingkatan, baru sering miso ya orang biasa, dia miso kok jatuh. Wah ya dewi. Itu lo biasa miso ngarep jam biasa, kita damai. Kalau ceritanya ulama-ulama sering miso, tapi ya lucu. Wong Kufah, tiang Budi Kufah itu punya sejarah. Gadah kelompok sing mateni Said Husain. Jadi sing mateni Said Husain itu tiang-tiang Kufah. Makanya makamnya di Karbala karena dulu yang mateni tiang apa? Walhasil tiang Kufah itu ketika haji khusus-khusus. Karena orang haji itu kan gak oleh mateni manusia. Jelas. Gak oleh mateni kidang. Jelas. Gak oleh mateni wedhus. Jelas. Pokoknya wong haji ora oleh mateni kewan duluan. Bang, ora oleh mateni kewan apa? Walhasil wong Kufah niku atine tersiksa. Mergo dekne pas ning maktab niku nyeblek nyamuk mati. Tersiksa mergo nyeblek nyamuk mati iki biaya opo? Kapare kok nak mateni kewan duluan kan ono bit. Ya. Takok Ibnu Umar putrane Sidina Umar, ya sahabat dia menangi kanjeng. Takok. Ya Abdul Rahman, hukume tiyang mukrim ihram mateni nyamuk. Cuma. Kowe wong Kufah kok kemelek lakon melek. Mateni nyamuk itu takok. Lah aku nak takok kenapa kowe mateni Said Husain. Cuma mati. Mire takok tak Kufah. Ayam sok suci. Hukumnya mateni nyamuk itu tak ono hukumnya. Aku tekem gak tau mikir tau mateni Said. Kok dijawab hukumnya piye mati-mati tok. Mire. Mana kalau kula ada takok hukum roken semua. Tak kok dino mikir bali golek duit bebo tak hukum. Jadi kira-kira cara Ibnu Umar ditakoki mahasiswa saiki, kenapa Allah bilang gini? Utek tem digontek nggo pacaran, nggo tak enak dhewe nek kita kok hukum. Jajal kowe soleh 10 tahun ora tau maksiat, kok paham dhewe. Ya tentu agama ini tidak bisa dipahami orang-orang yang kurang soleh. Jadi misalnya kita berburu golek duit, utang piutang. Mesti gampang janggal terhadap agama, karena kamu kasih porsi paling sedih. Nah sedikit ini mari janggal untuk itu utang. Apa janggal kok gawe ning kiai, paham ya? Lha iku cara kula itu mana tak jawab mati-mati. Kula mun apik, ngene mun apik. Mun tolak, tapi mun. Wah, ora sida ta kok mati-mati. Napa? Kalau contoh meneh, tapi kok sih parah.
meskipun terkenal sultan aulia rajane wali nggih Pak. Suatu saat beliau terkenal wali. Jadi dia waktu terkenal legend di Sulawesi tahun. Untung dia murid dulu, jadi terkenal wali bareng. Murid pun. Sambil Qadir itu kabudut sekitar tahun 90 lebih. Terus beliau boleh ilmu Sulawesi tahun. Tahu itikaf satu tempat itu 3 tahun. Dipimpin tapi hidup itikaf satu tempat itu 3 tahun. Kakuati tenang. Kalau yang ngelakuin ini kakuati. Hasil sesuai jadi wali. Sesuai jadi apa? Jadi wali populer kan. Biasanya pertama kali wali populer terkenal dengan mandi. Terkenal dengan apa? Akhirnya orang suka-suka tuan. Dulu tambah suka. Yang gue ya soan dan dosen marat jadi apa? Hasil ini bakatan suka. Wah, ada ngamuk-ngamuk. Kamu sudah kunci. Aku jadi wali perkara ini modul. Saya ini malah mau kondur mobil urusan kamu belum sudah. Jadi karena aku jadi wali perkara ini lebih. Saya ini mau kondur mau urusan. Kamu belum sudah. Wah, kok murah kan? Saya kalau wali ini mana? Wali. Jadi pulau pun apa? Termasuk sopan pulau pun termasuk. Lawanya lebih parah. Kenapa? Ini cewek. Kemarin ayat yang bawa anggap pertentangan. Kok ayat itu pula juga dibaca oleh para sahabat. Toh yora janggal koyok paham ya? Yora janggal koyok. Ini lapor korok min rumah korok tum. Lapor korok teman-teman podo moco toko para sahabat minggu saking korok. Main opo ae korok tum kang wis moco sira kabeh. Lo sama-sama baca. Kenapa sahabat dak janggal? Kamu kok nopo jang? Kau ketemu mesum, jadi ketemu nakal. Wa alimulan bodoh ngerti soko para sahabat tindak ini sambil arti persis ayat. Sambil mendengar ini ngerti persis artinya ayat. Minta ini sambil persis maknanya Dewi Allah Taala. Mahing perkara jahil pun kang ora kok kira. Beda nih wacana nih bodoh, tapi sahabat itu ngerti apa sing kowe ora ngerti. Wa alimu minta ini ma jahil. Wa qalu lan padha kok dawuh sapa sahabat badha dari kata usin mengkono kira hasil tauce maca Quran buli dari Quran. Mereka berpendapat di kitab lan anane kitab wa qadare lan anane kodok. Yo mereka iman waktu tiba nang yo pancen dituwe sapa sakawat apa kecelakaan. Wong duwe musibah ben ahli neraka yo pancen ana catatan, tapi kurang merubah kesaliane sahabat seneng pengen. Sebab ada apa wae barukan wis ditulis apa mak yakun mongko mesti bakal ana apa mak wa mal apa wae seakan ana sapa apa ya kana mesti ana apa mak wa mal te apa wae lam yata kang ora ngertano sapa apa ing malam yakun mongko ora ana apa mak walaram iku lan ora miliki kita kan sina kepiawak dhewe kita ora miliki nafas kemanfaatan wala darat ora bahaya kita dhewe ora kok kemanfaatan napa ning kita mandoro apa ya terlalu tahu, manusia pantas orang di pulau terang lagi masalah kota-kota. Ya pulau suwon, pulau jenengan dan jenengan suwan Allah Taala itu selamat. Termasuk cara selamat itu iman karena adalah iman bil kodok, kodar khairihi wasarihi, khairihi wasarihi. Mohon kalau nanti pulau berkali-kali sinau kita ulama-ulama yang hadir. Nganti kowe iku janggal anane kowe ahli swarga neraka. Iku piye wae perkarane kowe kepengin mlebu swarga ora mlebu neraka. Jadi umpama kok pangeran ngabari ngene, dong kowe tak kodok mlebu swarga. Menapa ya ora janggal? Mergo nguntungkan kowe. Mergo nguntungkan. Padahal mestinya kamu juga harus janggal. Gimana kok Gusti? Belum amal atau apa kok sudah ditulis ahli swarga. Kowe nyatane ora janggal karena keputusannya menguntungkan. Jadi nilai janggalan itu gawanan nafsu, paham ya? Waduh, ke dijodohkan daerah proses. Pak, mau jodohkan daerah, di ngaku ganteng mau jodohkan daerah. Boleh diminta persetujuan dulu. Tapi misalnya dijodohkan kawayu, menarik. Orang menikono, mau minta persetujuan dulu. Jadi kabeh janggal mesti gawan nafsu. Janggal mesti gawan. Jasa gue raduin nafsu. Ora akan bersuara, ora akan berrokok, malah malaikat terang ini. Malaikat, saya ini tidak punya urusan dengan surga neraka, karena surga neraka itu tak mesti. Artinya tak mesti, kalau ora itu bersuara, ora itu berrokok, ora mesti. Yang mesti ini, kalau kaulane Allah, itu mesti ada berubah. Paham tak malaikat tak terang, itu.
Mergo ning Quran sing ana ngoten, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan anhu. Wong sing duwe nafsul mutmainnah, kuwi bali ana ning pengira. Radiyatan hale wong sing kuat, sing tenang, mardiatan terus mesti diridani. Carane piye? Fadkhuli fi ibadi wa quli jannah. Fadkhuli mongko mlebu sira fi ibadi ing dalem status kehambaan ingsun. Jadi sepenting kowe iku ngaku, aku bakal ora mesti suwarga. Ya ora mesti neraka. Barang ra mesti ora tak imani, sing mesti aku saiki kawulane Allah Subhanahu. Jadi kitab pertama kawula itu sing penting fadkhuli fi ibadi, iku kowe mlebu ngaku sebagai status hambane Allah. Jadi mau berbentulah. Kepingin jadi ahli apa? Suara itu jadi gak mendesak. Yang mendesak status Anda sekarang adalah fadkhuli fi ibadi. Mlebu berstatus permanen jadi kalau ada Allah Subhanahu. Paham ya apen waras ini jadi. Mari wiridan wali-wali macam-macam kulo ben saya usah. Kulo ora alatane sampean ra dadi wali. Utak kamu jek mesum ini mau pengen nang mlebu napa? Wah. Suatu pengen ngeloni jadi kan maksud. Jadi kulo kok gak mahar, gue ngeloni napa? Sawane wiridane kulo, tapi pikirannya terus. Wah, nang mlebu swarga nang ngeloni napa? Itu lucu, wong jenenge surat ikhlas kok nggo kompensasi. Nah surat ikhlas yo waca sing ikhlas blok kan ya, maca surat ikhlas yo sing surat ikhlas itu napa kompen. Lan kula gak cerita kata. Niki cerita, sampean ra percaya kena wong cerita. Nah wau ilmiah pasti percaya, ora ngerokok. Rodia Galia terkenal wali. Wali itu paling populer nah era yang tidak sahabat itu tidak Rodia. Mu tahu maki-maki malaikat, mengenai kadang kalau maki-maki malaikat nih maksudnya malaikat. Malaikat itu kelas-kelasan. Kata Jibril nikah itu malaikat kelas atas. Itu orang salah. Ini malaikat yang liane malaikat papan atas ini kadang dikeliru. Mau malaikat biasa, malaikat apa? Makanya menurut Imam Qurtubi, malaikat yang bantah pangeran zaman Allah ngangkat Nabi Adam, malaikat harus beredar. Kenapa manusia itu tidak kita saja? Manusia itu kan kacau. Kalau kita kan orang baik, makhluk baik. Itu orang Jibril nikah, itu kan orang Arab kok. Paham ya? Jadi Imam Qurtubi itu amatul malaikat. Itu umumnya apa malaikat? Karena orang malaikat papan atas, orang malaikat umum. Terus dia kalau terkandangnya sini sih, hasil jadi mati. Kandangnya mikir, wah kok solihai ngono, mesti langsung suara. Hasil ini lucu. Ya dia keren kuburan ditakoi malaikat mengkana. Ini sauri-puri itu langsung terang pengiran. Itu si paling masyhur ini. Setelah dia terkenal wali, dia tahu dia terkenal wali ini nggak? Robi Agawira seorang amat, seorang kerja, jadi guru dia. Jadi dia itu jadi pembantu rumah tangga. Dia mantan penyanyi, tapi orang penyanyi kalau penyanyi dari saya gitu. Kadang mungkin ada orang penyanyi tengah Arab paling penyanyi rebana, penyanyi apa? Coba pikiran ngerti penyanyi dari saya gitu. Senangnya mesum. Nah itu walhasil itu ada kekeringan panjang. Ulama sakawatan nggak terlalu paham sholat istiqomah dan bolak-balik dibimbing kiai topeng atau udah. Walhasil ada saksi mata, yang nganggur-nganggur juga tuh nganggur-nganggur itu Rofi itu metu dari gudang karena dia membantu metu sangin apa? Dia berdoa sendiri di lapangan. Ya Allah kasihan mereka yang suka dunia. Mungkin imawan dunia itu sepuluh, kayak apa? Selesai terus diumbar. Tapi kita masih bareng. Langsung mudah. Itu terus sebelum penasaran itu sopo, dilakukan sebelum membantu dia. Terus ulama-ulama itu minta supaya dia dimerdekakan. Ngomong politik itu dari majikan iya. Bagi aku hari, tapi orang itu mereka jadi setengah ibadah. Jadi aura ibadahnya udah dari majikannya orang bodoh. Lalu memajikan ambil gigi-gigi. Paham? Walhasil dimerdekakan. Terus dia terkenal, jadi orang sufi yang terkenal ini paling masyhur. Suatu saat, pas itu dia angkatan dengan Hasan Basri. Hasan Basri ulama yang terkenal itu Hasan. Nah, itu dia pernah bawa obor sama air satu gelas. Ditanya orang, Rofiah mau kemana? Akan coba kasur dan padamkan neraka lalu. Dari bawa obor, bedanya dari akan coba kasur dan padamkan apa?
Gusti angger dengan dicek bakas swarga neraka. Lha swarga neraka mari wong keliru, mergo nyembah jenengan dadi swarga dadi napa? Mari kita tak cakap ben proses ora swarga ora neraka. Lha wong ora swarga neraka lha jenengan tetep pengen. Ya wong tetep pasti nyembah pengen. Jadi surga neraka itu tidak penting. Andai kan tidak ada surga neraka kan kita pun tetap berstatus sebagai hamba. Mulanya yang permanen itu farkuli ibadi yang mesti benar adalah farkuli ibadi. Kehambaan kita bahwa kita ini pasti kaulannya Allah. Bahwa Allah gawe swarga neraka kita di status permanen yo kaulannya. Nah karena status permanen kaulah inilah semua ayat tentang Rasulullah disebut subhanalladzi asra bi abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Makanya status permainan Rasulullah dinamung abdu. Status warga neraka ora permanen. Mergo umpama ora gawe warga neraka kita tetap kawulane Allah wajib nyembah napa? Gere-gere. Terus jadi lucu tuh, masa over kan aku ngomong napa. Warga dari sakila bermacam kan napa? Jadi ya Allah dalam kesendirian ini yang paling nanti itu engkau. Wah, buat dina boleh mengira. Walhasil mati-mati boleh pengiran. Walhasil ke kuburan itu ditakut oleh malaikat. Malaikat kan akhir kan buatan nanti sinau kita tahu. Buatan malaikat kan rata sinau. Raja Jawa ditakut. Marah juga pengiran musuh. Wah, raja. Itu sopo ya. Masalah Tuhan itu begitu jelas. Tahu urip oleh pengiran raja. Barang jelas kok tak. Mereka tersinggung gitu gimana? Jadi tersinggung. Bagaimana mungkin pertanyaan begitu jelas? Status ketuhanan Allah itu kan begitu jelas. Kenapa Anda tanya? Si ngomong itu apa? Malaikat itu tugas rutin saja. Ketemu wong sih. Terus ada malaikat yang saya itu disuruh Tuhan. Kalau nakoi sampean ini marah, maaf deh. Gak mungkin Tuhan saya itu selama ini hubungan saya dengan dia itu baik-baik saja dan akrab sekali. Gak mungkin dia ada tahu saya siapa. Juga gak mungkin saya ada tahu dia. Ya, pasti kamu salah. Malah kalau wanita kegiatan malaikat itu orang-orang suci dulu dan bukan malaikat. Ini bukan apa? Malaikat. Itu banyak cerita-cerita. Ya, akhirnya ngomong level ini udah pasti takut. Ya dari pengiran dari bukan orang menurut takut. Jadi banyak juga orang-orang yang nggak lihat pertanyaan itu. Jadi itu kalau yakin termasuk ulo. Nah, mungkin takut. Malah orang takut itu gebuk sih. Totalan gini, totalan apa? Jadi malaikat lagi betul wani, Nabi Muhammad apa ini betul wani. Dia kelas-kelasan. Ya, buatan dipukul rata. Makanya banyak di cerita-cerita kabarnya para wali itu. Ada ulama alim itu meninggal. Terus ditanya sama malaikat mungkar nakir, marah juga. Kata di cerita itu, Imam Malik datang. Imam Malik datang terus. Malaikatnya dimaki-maki. Misluhu yus'al. Kau bukan roh, kau kekasihnya. Oh, untuk apa? Ngomong para pengiran loh. Makanya Sayyidina Ali itu di antara keramat Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah, tak pernah minta muka sapa sekali saja. Kepengen apa ya? Kepengen nyincit kuburannya Sayyidina Umar lucu dari cerita-cerita. Sini bapak kan nggak nulisan sini kan nggak terkenal bapak. Organisasi saya itu nggak terkenal ke akhirat benar-benar catatan. Akhirnya ini wonten tapi orang apa? Mulanya tenggine selawat. Masih dia, jika istilah Allahumma al-fitnah dihasabir bila tapi Allahumma al-fitnah tidak. Ya Allah, supaya nasab saya ini sanggup sampai Rasulullah. Ya, al-fitnah binasa. Ini gara-garanya itu macam kue muni NU tamu Ahmadiyah, Wahabi, macam-macam, muni Syiah, macam-macam. Itu populer yang alam akhirat. Yang populer asmane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang Bintang malaikat teko seru. Gambarannya dari meripate koyo kendil sing umum. Kendil timah sing umum. Jadi seru kan, napa?
Meripate Muhammad Nakir nopo? Pokoknya kok cerita-cerita ini kita dari meripate itu tak kendil sing murah apa mereka. Barang lagi tekor aku. Malaikat itu takut di nomor aku. Malaikat kamu tahu ya kamu ada di siapa? Saya ini menemani Muhammad kekasih pengirat. Kamu langsung sopan, jangan macam itu. Terus itu saja malaikat. Sampai di sini awal itu tak. Meriang malaikat itu. Waduh. Terus matur dengan ya Allah. Betapa dosanya saya tidak sopan sama Allah dan nanti melayani kekasih ini. Ya mungkin jadi tahu lah Yusuf begini. Semenjak itu Muhammad Nakir itu durban dengan ya Allah. Takdir saya bermanis-manis ya, nak ngadepi kekasih ini. Dua ngumpul izin ngadepi kekasih ini. Ini takut soal saya mengatakan. Dari kita kamu malaikat, kamu tahu yang kamu hadapi siapa? Saya ini teman kekasih wong kekasih pangeran. Ibu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang malaikat. Malaikat nasab, apa yang selalu mati siang di dunia, termasuk di antaranya Allahumma al-Hikam binasa di pulau, mungkin-mungkin sakit intisab ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji, lewat belom sholat di sini layak berstatus umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mungkin marahi kalau kamu ditanya mati apa, mati alamillahi Rasul. Mulai saja mungkin harus benar, kalau karpet harus benar. Mulai nafas mati untuk nerukin, misalnya kan disebut Bismillah wa alamillahi Rasulullah. Itu karpet juga KTP, apa mungkin itu nopo. Tapi kadang KTP itu lebih kuat, KTP senang dunia. Itu masih perkara. Ternyata identitas yang dibawa Muhammad Nakir, identitas senang duit, senang duit. Umpama identitas yang dibawa, pecinta Rasulullah. Berkali-kali melakukan sunnah Rasulullah. Berkali-kali menghidupkan sunnah Rasulullah. Mungkin malaikat di bawah data ibu, mesti rawan ini. Kalau di bawah data kan, bahkan saat terhadap saja, doanya minta uang. Bahkan saat dimultazam saja, doanya juga minta. Bahkan ketika sholat 2 rakaat sholat hajat, yang pura-puranya sujud kepada Allah, ternyata juga minta uang. Wah, datanya mulai tak kebal uang minal. Tapi nak datanya statusnya, Bismillah, wa alamillahi. Alami malaikat. Malaikat ini dimulai di bener panggil status jadi ini apa? Ini dewe ning kamar. Status Islam. Pangkuran Nabi Muhammad. Jadi berarti aktivitas membela sunnah Rasul. Bahwa di sini sopor rambut tulis di. Makanya catatan ning pangeran mulai buka. Catatan cara-cara ngoten tetap Allah inna auliya wa ila qaul alaihi malahum. Orang itu sudah jelas itu. Mengayatin itu jelas. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma qawm karena selalu alaihimul malaikatu alla taqafu wala. Jadi orang kalau imannya benar kemudian istiqomah itu pas mau kuburan itu malaikat nyambut. Pertama sambutannya ini dia. Allah taqafu wala kira kuwatir rasa. Wa absyiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Beda iki seneng wong mergo suwarga. Terus maknu aulia hukum ayat di dunia wakil. Aku para malaikat itu dalam zaman yang dunia nanti ke zaman rohate. Jadi gak kebayang orang-orang soleh ngomongkan nanti macam itu boleh kebayang. Itu dinas pengira. Malah kadang mudine pukul rata wae kabeh ditalin ada ora perlu. Mas kadang ya kabeh wasiat kawan kok ekstrim. Dan kalau begini ora usah ditalin. Tapi ini ora usah ditalin ora apa-apa. Kalau ben ditalin lali kan. Mulane bapak merati sebelum ke Kapolri. Ya, bapak merati nanti mentakoi. Nanti takoi iman aduga bapak sapa kon jawab nabi. Karena dijawab bapak itu siapa? Karena masih populer kan Arab namun Nabi Muhammad dan Nabi sendiri. Nanti kan nanti takoi. Kan ditakoi pertama marah buka. Jelas bapaknya Allah Rabbil Alamin. Karena biasa dia tersinggung barang jelas takoi nomor. Waman aduga jawabannya itu Nabi. Waman aku kakek jawab sendiri. Itu nunjuk bahwa kita ini butuh nasab-nasab yang populer. Itu ittifaq Rasulullah atau ittifaq Nabi sendiri. Nah, dua nabi ini yang sering kita sebut di sholat. Itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad atau ala ali Muhammad. Kama Shallallahu Alaihi Wasallam ala ali. Dua nama ini yang terkait adu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Jadi kalau suwun sampean imane mbek kodho koder ojo mengganggu syariat. Para sahabat yo maca ayat kodho koder itu tetap menjadikan mereka mencintai Allah. Carane logikane gampang banget. Kowe mlebu swarga neraka ora mesti status yang tidak. Barang orang mesti ada di bawah. Yang mesti adalah status kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Jadi nomor 7 fadkhuli fi ibadi. Masuklah berstatus sebagai hamba. Jadi utama hamba itu yang senang majikannya, nurut orang marahi. Jadi kalau ngatur-ngatur pengiran ini jadi marahi. Pengiran tersinggung sih, jadi pengiran gue tahu. Mereka berkata apa? Dan aku gue berstatus hamba bersekolah lagi buat pulih. Gue yang mau suarga, orang suarga ini ngamal buat dan suarga. Gue nak buat para pengiran. Karena pengiran ini suarga, tentu tidak kok pinggir pengiran. Mana yang ngobok? Tapi nak berkanya setan, kalau setan yang rokok, tidak keparak-parak. Setan yang rokok tenang, dia kalau api. Untuk api tenang, dia tidak. Di ceritanya setan sebenarnya rokok tidak. Dia menusuk goblok itu. Tak bodoh atau tak. Aku kan ramah stop, mau memberi pilihan. Jadi, aku ramah stop, mau ngekik alternatif, lalu tertarik. Itu tertarik untuk paham. Nah, wakala setan lama kudial amru inna huwa wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa'aslaku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an ta'utum fastajabtum. Aku ra duwe kekuasaan mesti kowe, mau aku ngeki alternatif, lha kowe terus setuju, lha iku salam. Dhewe mari fala talumuni walumu. Kowe jenyalah aku salam alam dhewe. Ma ana bimusrikum wa ma antum bimus. Aku ya rasa nyelamat mau kowe ya rasa nyelamat mau. Tapi yang perlu dicatat, setan iso pidato berarti kan damai-damai saja. Kowe bengok-bengok perkarane habitatnya tidak api, setan habitatnya. Nah, itu pidato, tenang aja. Jadi kalau nek rokok kabeh setan moto mimbar dhewe pidato. Ya apa yang podo api ini. Aku wis digawe kota bengok-bengok. Nah, itu kan jangan setan. Jadi kanca-kanca setan itu dibuai. Jadi dia tidak. Nah, terlalu apa ya apa? Musuh terlalu apa ya mungkin. Paham ya, sebenarnya status kejanggalan kita, kebodohan kita. Kue larang warga neraka itu bagus karena kita hamba. Jadi hamba mesti terus. Kue juga khawatir mlebu neraka bagus namanya hamba di kekhawatiran. Kabeh itu normal. Sing ora normal nak kowe gak ngakoni rahmane Allah. Gak ngakoni Allahu Akbar. Lalu Rasulullah enak sholat ya Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi. Mungkin rukuk kita ngomong nama subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi kaya kita ya Rabbana lakal hamd. Kok kita pikir subhana rabbiyal a'la. Lalu keluar ada dia udah protes. Nama kiai marahi sholat Jumat kayak udah protes. Keluar pendapat karena gini. Kalau orang kebanyakan doa, itu nanti kebanyakan untuk pengiran, pemahaman pengiran. Biasanya rakyat kabul kaca, itu udah protes. Pulau itu dengan roh tenang, teks asli sholat itu jarang melibatkan doa. Saya itu berkali-kali belajar hadis Bukhari Muslim. Teks yang asli sholat ya seperti sholatnya orang awam itu asli, teks asli. Itu jarang ada prosedur doa. Ya seperti yang di pesolatan itu yang berdoa kan hanya julus bina tasbihatan saja. Yang roh biberi, warhamni, warjurni, warjurni, wa'afina. Ya aneh itu macam tasbih semua. Sujud misalnya hanya subhana rabbiyal a'la bihamdi disuruh ulang 3. Nanti misalnya tahiyat ya masalah pujian saja. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Assalamualaikum. Ini karena urusan utang jasa dari Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utang jasa untuk orang mukmin satu. Misalnya saya nyai di sini. Tentu saya tidak bisa nyai menghirian saya. Tidak bisa nyai di Mesir. Tapi di Mesir, ulama Mesir harus sama lepuk. Paling tidak wayo di Mesir. Dengan anak putune Kleopatra macam-macam. Sing dakwah wong Indonesia tepat. Ana kok nek ulama masjid kan tak dinemoni yo ngomong padha wae kono wilayah dhewe ya wilayah dhewe padha ra isane. Mana kalau nak mati kayak Abdul Qadir mengujari ngoten pun ambek kula ngakoni jenengan kowe wali di bangku. Lah jenengan cuma turun be aku. Piye wae sing nyekeli umat tadi kula sing urip kula. Jenengan pun bar tugas napa?
Kan kalau mantap di Fatihah Jabul kedua dan kita mati kayak wali. Ya wali lah sering mati kayak pula kok. Nah, dia sudah pensiun aku dulu loh. Beliau sudah enak di surga. Ini di tanggalan rumah tuh. Marah kadang tinggal rumah. Di jalur malah sih. Tidak sekarang kadang kotak. Uang terakhir video yang kotak kasir. Tapi kurang ada hamba yang kotak kasir kurang. Hati manusia yang dirani. Orang apa? Normal, normal. Paham ya, terus ini kalau peringatan di sini. Itu hanya gitu. Nah karena kita utang jasa ke orang mukmin sing soleh satunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kata Sabtu Qadir kata manusia, kowe ora usah ngaji mukia. Semua yang kendir ngaji, kowe itu dadi wong soleh wae. Kowe nek dadi wong soleh otomatis wali sak dunya, wong Islam sak dunya ndongakno kowe. Mergo nek status soleh otomatis mlebu donga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan bagi saya dan bagi siapa saja tak dunia sing soleh. Makanya itu ceritanya ada sahabat di itu anak kanjeng Nabi. Dia itu anak apa? Dari kanjeng Nabi. Ini loh, coba itu sing soleh wah. Nak soleh itu wong tak dunia dongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jadi saya pastikan bahwa semua teks dalam sholat itu jarang sekali ada bentuk donga pribadi. Karena donga pribadi banyak resikonya. Kalau kamu banyak minta, banyak nun. Makanya sama dengan nyala pulau jarang. Misalnya kalau donga baca ngaji ini jarang urusan. Karena sama rasa amin tenaran urusan dunia. Tapi nak sampai ke penakhiran jaminnya tenaran. Itu donga pulau jarang bisa roh. Ulang sabtu kok. Aku jadi wali, perkara ini kedui. Jadi malah jadi wali, bukan dulu urusan. Kamu betul. Wailah, kamu betul. Meriang kafe. Nah, ya, alhamdulillah berjalan Nokia kafe 10. Wiling-wilingan ya, wiling-wilingan. Pak, begitu apa? Kalau yang merasa paling benar, tapi jelas benar di bang sampean. Jelas, aturan lagi apa? Ini urusan tombol. Ya di bang sama itu malah balik fakta. Malah mengkaburkan Islam, jadi apa? Saya kalau tahu ada buah kan juga yang benar aku buah ini, saya yang benar kue. Bukannya mengkaburkan Islam, malah apa? Mengkaburkan apa? Tidak boleh Islam itu jelas. Salah lu gaya ini kalau tahu apa? Jelas. Orang orang ngalim aku bodoh, musim bodoh aku ngalim kacau, kenapa? Mulai bener banget aja, sekarang takoi alal kobiri takoi tak bener, takoi orang pinter. Perkara ilmu itu jelas. Salah lu gaya ini kalau tahu apa? Ya aturan hukum itu harusnya kok. Mungkin dia perilaku menawar soal benar sampai. Tapi ilmu benar pulau jelas. Pulau hati-hati. Pulau alhamdulillah. Pulau niru Imam Bukhari, niru ulama ini. Imam Bukhari itu ngarah hadis. Selain memenuhi kualifikasi ilmiah, itu tiap satu hadis disolati 2 rakaat. Di Raudhah, di dekat makamnya Rasulullah. Makanya kitabnya populer sampai sekarang itu kata beliau, saya tidak pernah mentafsir hadis. Setelah memenuhi al-jarh wa taqdir, ini memenuhi kualifikasi akademik, kecuali saya sholat 2. Makanya termasuk keramatnya Imam Bukhari itu ada ulama mimpi ketemu Rasulullah. Ketika Rasulullah menjangkau liwatnya itu nonton bekasi, Imam Bukhari di belakangnya. Setiap delamaan yang pernah diinjak Rasulullah itu diinjak oleh beliau. Sehingga ulama mentawilkan orang yang persis niru sunnahnya Rasul. Di angkatan Imam Bukhari ada 5 bulan. Ada sampai sekarang orang mengimami hadis paling pokok itu nomor 1 Bukhari, 2 Muslim, nomor 3 yang saya baca hadis Sunan Nabawi, keempat Tirmidzi, keempat 45 lari akan ilmu kan malah bingung. Sampai kan lagi perkara itu ini lagi. Apa kan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Dan alhamdulillah kitab 6 itu sering saya baca penuh. Nanti itu cuma turun ya. Kalau kita ini ragu. Saya rasa kelar suku ya itu kodoh bang. Ini menadil, ini apa? Kalau itu menghormati kajian Nabi, dia di titik jenengan, dia dari keluarga terakhir tak kokoh. Kalau ini keluar. Dengan bersyukur, tak kesenang mazhab para ulama-ulama para nopo ini. Iman dari kodok itu normal.
asal tidak menjadikan Anda menggugat. Nah, menggugat itu berarti orang berstatus sebagai ini pendemo Tuhan, Pak. Misalnya kami menggugat terus statusnya akhirat nama dia, status pendemo Tuhan. Di dalam Guswargo statusnya apa? Pendemo. Nah, statusnya nama siapa? Status bergambar secara tulus. Enggak pernah neko-neko. Itu jadi 40. Dari semua di 40. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya berarti semua wajibat yang ada. Karena itu dua dia punya akan. Populer soal ini area tiga alim kita. Warasulan ya Allah wa nastih wa tahmid hatta nusabbiha wa anna lakal hamdu samawati wa ardi wa masih kami. Laga terpaham samawati. Subhanaka ya Allah wa bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika bidadaka. Allahumma ya Allah kama kana fil malaikati shafuna fi dzati. Qana ma'ana ya Allah ma'rifatina wa ma'ana. Wa ma'ajama'atina ya Allah mustaghfiruna laka hamiduna laka ya Allah mukaffiruna laka. Fataqabbal minna fa anta ya Allah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Fa inna ya Allah ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fa inna ya Allah fi kulli hal wa fi kulli ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya Rabbu ya Samad. Inna ya Allah ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Ya Muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika. ويا مقلب الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال إلهنا يا الله السماوات وأنت قيم السماوات فأقمنا يا الله على دينك وأقمنا على نشر شريعتك وأقمنا على المحجة البيضاء شريعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم.